Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Baik rekan setia, walaupun sedikit terpotong tadi ya, tapi semoga tidak hilang dari hikmah apa yang kita bahas ya. Karena ini sangat menarik sekali rekan setia ya. Polemik yang terjadi di luar sana, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima ini terus bergejolak gitu Pak ya. Nah kalau dari Bapak sendiri ya sebagai salah satu aktivis hukum gitu ya di lingkungan Fakultas Syariah, ini kira-kira menurut Bapak apakah inefektif untuk kedepannya sampai itu ya, karena ini kan kalau misalnya konstitusi nanti kita akan amandemen ke-5, otomatis ini akan bisa menjadi perubahan-perubahan untuk undang-undang yang di bawahnya gitu, atau aturan yang di bawahnya. Kalau menurut Bapak sendiri urgent nggak sih kalau kita melakukan amandemen ke-5 seperti itu? Ya, sekarang kan ada 4 arus besar ya, perspektif yang menilai perlu atau tidaknya amandemen ke-5 ya. Yang pertama adalah kelompok yang menginginkan agar dilakukan perubahan menyeluruh ya. Jadi hasil amandemen 4 kali itu dievaluasi secara menyeluruh ya, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bangsa ya. Ini kelompok-kelompok yang memang merasa tidak puas dengan hasil amandemen yang keempat itu. Jadi harus ada evaluasi menyeluruh ya terhadap konstitusi kita yang berlaku sekarang. Kemudian kelompok yang kedua itu menginginkan agar kita ini kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dulu. Yang pertama Ya. Karena kelompok ini memandang bahwa hasil amandemen yang 4 kali tahun 99 sampai 2002 itu sudah tidak berakar pada akar budaya bangsa kita ya. Banyak nilai-nilai individualistis itu yang masuk ke ranah amandemen gitu ya. Sehingga kelompok ini menginginkan kita kembali aja. Misalnya gini, dulu disebutkan presiden itu adalah orang Indonesia asli. Kata-katanya seperti itu. Tapi sekarang udah diubah ya, tidak lagi bunyinya seperti itu ya. Yang penting dia tuh ada tinggal lahir dan warga negara Indonesia di Indonesia, gitu ya. Warga negara Indonesia dan itu dianggap sudah bisa menjadi calon presiden. Nah, kelompok-kelompok yang ini tidak puas, dia ingin kembali ke undang-undang gitu ya. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dulu. Nah, kelompok yang ketiga itu menginginkan agar ada perubahan yang terbatas. Ya. Agar ada perubahan yang terbatas hanya pada konteks soal-soal tertentu saja, ya. Jadi dia tidak mengubah ya 4 kalimat amandemen sebelumnya, ya, dan hanya mengubah untuk pasal-pasal tertentu saja, misalnya penguatan Dewan Perwakilan Daerah, gitu ya. Jadi ini kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang keempat itu adalah merasakan bahwa konstitusi yang sudah berlaku sekarang itu dirasa sudah cukup ya untuk kebutuhan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga tidak perlu lagi dilakukan amandemen yang kelima gitu. Nah, pertempuran 4 pandangan ini sekarang masih dinamis ya, belum final ini. Nah, karena jadi atau tidaknya amandemen kelima itu nanti akan sangat tergantung pada inisiatif anggota MPR ya. Pertempurannya itu ada di MPR ya. Karena untuk melakukan perubahan itu harus diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, MPR itu sekarang kan kita ada menganut sistem bikameral ya, ada 2 kamar. Di sana ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, nanti akan sangat tergantung peta politik yang ada di MPR ya. Karena di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ya, pintu masuk untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar itu ya diatur celahnya adalah melalui pasal 37 ya. Apa bunyi pasal 37? Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar itu harus diajukan sepertiga ya, minimal sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ya, jadi kalau itu, jadi nggak bisa keinginan orang per orang, tidak bisa keinginan
satu praksi saja misalnya. Tapi untuk pengajuan perubahan itu sepertiga dari jumlah anggota MPR itu baru bisa diajukan. Ini baru diajukan ya, belum dibahas atau diputuskan. Belum Jadi di-ACC syarat gitu syarat ya. pengajuannya saja itu sepertiga. Jadi itu bisa dihitung. Jumlah anggota MPR itu sekarang, anggota DPR itu 575 orang, anggota DPD itu satu provinsi 4 orang, kalikan saja 4 kali 34 provinsi, 136. Jadi 136 anggota DPD ditambah 575 anggota DPR, jadi ada 711 orang jumlah anggota MPR yang di Indonesia sekarang. Hitung saja sepertiga dari 711 orang itu, itulah yang syarat minimal untuk pengajuan perubahan konstitusi. Di bawah itu nggak bisa, tidak ada peluang untuk pengajuan. Nah, katakanlah misalnya itu pengajuannya bisa mencukupi sepertiga dari jumlah anggota MPR, maka sidang pembahasan ya perubahan undang-undang dasar itu juga ada syaratnya juga ini. Kalau misalnya yang hadirnya sedikit ya nggak capai quorum, misalnya nggak sah ya. Jadi syarat quorumnya itu menurut pasal 37 itu adalah sidang pembahasan perubahan undang-undang dasar itu adalah 2/3 ya dari jumlah anggota MPR. Jadi lebih banyak lagi tadi sepertiga kan, ini jadi 2/3 ya dari jumlah anggota MPR ya. Nah, oke, sudah dibahas misalnya kan harus disahkan ya, harus disahkan dalam sidang pleno MPR. Nah, itu juga ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Syaratnya adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ya, syarat pengesahannya adalah disetujui 50% plus 1 ya dari jumlah anggota MPR. Ya, jadi kalau 711 50%-nya kan 355 ya, plus 1 berarti 356. Memang ya. diganjilkan kayaknya. Iya, 305. Jadi itu ya itulah syaratnya. Jadi kalau misalnya pada saat sidang pleno untuk jadwal pengesahan yang hadir di sidang di bawah itu, maka itu tidak bisa disahkan perubahan itu. Ya, karena itu sudah dikunci di dalam pasal 37. Nah, oleh karena itu memang ini sangat tergantung pada peta politik yang ada di Senayan ya. Sekarang kalau kita melihat misalnya dari mana keinginan perubahan ini muncul, kalau ini dari pihak pemerintah, sekarang koalisi pemerintah itu sekarang sudah menguasai lebih dari separuh ya peta politik di parlemen ya. Yang tinggal di luar ini hanya tinggal Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ya. Artinya kalau partai-partai koalisi pendukung pemerintah ini solid, kompak, sebenarnya bisa gol ini perubahan ini. Perubahannya. Ya, karena itu sudah mencukupi semua ya, sepertiga, 2/3 dan 50% plus 1 itu jumlah kursi-kursi partai koalisi pendukung pemerintah itu sudah mencukupi ya. Sehingga ini bisa gol. Nah, tapi tinggal lagi nanti adalah tergantung sebenarnya pasal-pasal mana yang mau diubah. Yang jadi krusial dan menjadi polemik sekarang adalah tentang pasal pembatasan masa jabatan presiden. Itu kan. Nah, orang kan banyak yang khawatir. Nanti kalau dibuka peluang perubahan konstitusi yang sekarang sudah dikunci 2 periode, wah ini bisa titik masuk 3 periode. Ini yang ramenya ini kan bisa ini. menjadi agen politik juga. Betul, ya. Ini ada agenda-agenda politik. Nah, ada dan saya kira ini suatu hal yang wajar-wajar saja ya, karena ini kan kita sudah 2 periode. Kalau diubah lagi nanti 3 periode, 4 periode yang berikut akan mengubah kembali tatanan kehidupan ketatanegaraan kita yang sudah mulai stabil ya sejak reformasi 99 sampai sekarang 2021 ya, sampai pemilu 2019 kan kita sudah mulai tatanan itu kan sudah mulai muncul. Kalau dirombak lagi, diubah lagi, dikhawatirkan nanti akan menciptakan instabilitas ya bagi kehidupan kita. Sementara persaingan kita dengan negara-negara luar itu sekarang sudah luar biasa. Orang sekarang kemarin ya Richard Branson misalnya, orang sudah berbicara bagaimana wisata keluar angkasa, bagaimana menuju planet Mars, ya, bagaimana meneliti ada kehidupan lain nggak di luar bumi ini. Orang sudah melangkah itu sudah sangat jauh sekali. Sedangkan kita masih di sini gitu, Pak. Iya, kita masih berkutat masih pada tataan hal gitu. yang ini ya. Jadi ini sangat menarik dan
dan sangat fundamental. Jadi konstitusi inilah yang akan mencerminkan nanti akan kemana arah bangsa ini ya. Kalau konstitusi kita demokratis, ya demokratis artinya ada pembatasan kewenangan, ada pembatasan masa jabatan eksekutif dan sebagainya, itu akan berdampak pada suasana kehidupan kebangsaan kita juga yang demokratis. Sebaliknya kalau konstitusi kita nanti bercorak otoriter, misalnya tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, kita akan melahirkan absolutisme juga kita, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru ya, yang presiden itu terpilih lagi dan berikutnya ya. Jadi nggak akan ada habisnya gitu Pak ya. Iya. Oke rekan setia, mungkin itu saja Pak ya pembahasan kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita ingin bahas tentang hukum konstitusi ini sebenarnya sangat lebar sekali ya penjabarannya. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menjabarnya walaupun masih diterbatasi oleh waktu, tapi paling enggak ada sesuatu hal yang kita dapatkan gitu Pak ya. Nah mungkin terakhir nih buat Pak Zaki sendiri, apa yang ingin Bapak sampaikan, mungkin pesan-pesan atau sebuah arahan untuk para pendengar seperti itu? Ya, harapan saya terutama kepada mahasiswa ya, dan juga kita sebagai warga negara, bahwa kita ini hidup dalam sebuah negara hukum, maka kewajiban kita adalah kita mematuhi hukum, kemudian bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Misalnya kalau mahasiswa ya kan sudah ada jelas hak dan kewajibannya. Ya, kewajibannya ini, haknya ini. Kemudian kalau dia dosen, haknya apa, kewajibannya apa. Ya begitu juga dengan masyarakat. Ya begitu juga dengan pemerintah. Semuanya sudah diatur mengenai hak dan kewajibannya. Nah, ketertiban negara kita itu akan sangat tergantung dengan kepatuhan ya masyarakatnya, kepatuhan pejabatnya, kepatuhan pemerintahnya itu terhadap rambu-rambu yang sudah ada. Sehingga kalau semuanya patuh ya, maka akan terciptalah ketertiban. Terus misalnya seperti di traffic light lah ya. Jadi hukum itu ibaratnya traffic light lah kalau kita di perempatan jalan gitu ya. Kalau semuanya patuh terhadap traffic light itu teratur, nggak ada benturan-benturan, nggak ada. Nggak ada kan keributan kalau, gitu Pak ya. Apa misalnya kalau lampu merah ya berhenti kalau lampu merah. Ya kalau lampu hijau baru berjalan. Nah, kalau semuanya patuh dengan itu, tertib loh di perempatan, nggak akan ada macet. Nah, tapi kalau nggak ada yang patuh, misalnya masih lampu merah masih aja lewat misalnya, terobos gitu ya, yang terjadi adalah benturan. Kalau terjadi benturan, yang terjadi adalah kecelakaan. Kecelakaan apa risiko? Ada kematian dan sebagainya. Nah, kurang lebih begitulah kita dalam bingkai negara hukum ini ya. Kalau ada keteraturan itu, ada kepatuhan itu, kita tertib hidupnya, kita enak, nyaman, kita nggak ada was-was nanti motor kita akan dimaling orang kalau parkir di luar gitu. Ini kan soal kenyamanan. Nah, soal kepatuhan ini memang akan sangat tergantung dengan tingkat kesadaran warganya, awareness-nya, tingkat kesadarannya. Tingkat kesadaran itu memang kita belum pada taraf kesadaran masyarakat yang tinggi seperti misalnya di Jepang atau di negara-negara maju lainnya. Misalnya kita kan masih dalam proses lah ya, tingkat kesadaran itu. Kita masih rendah tingkat kesadaran hukum kita. Contohnya itu tadi lah, misalnya kita berhenti di lampu merah tuh kan ada polisi aja di depan misalnya. Tapi begitu tidak ada polisi kita terobos juga. Nah, itu soal kesadaran ya. Tapi untuk mencapai kesadaran yang paripurna itu memang butuh proses ya. Usia negara kita ini kan ya baru 45 sampai 2021 ya. 76 tahun ya, artinya kita berproses. Dan yang penting adalah kita niatkan dan sambil kita mendoakan supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju dan besar ya. Kita ini bangsa yang luar biasa besar dan luar biasa majemuk. Ingat bahwa dari Aceh sampai Jayapura itu sama jaraknya London Moskow ya. London Moskow itu dari Eropa Barat ke Eropa Timur. Jadi menyelimuti Eropa luas bangsa kita ini. Kita penduduk kita nomor 4 di dunia ya. Setelah Tiongkok 1,4 miliar, kemudian nomor 2 India 1,2 miliar, kemudian United States of America 360 juta. Nomor 4 kita Indonesia ya 274 juta, saking banyaknya penduduk kita. Nah, itu semua potensi-potensi yang kalau dikelola secara
baik ya, ditambah sumber daya alam kita, maka kita sebetulnya akan berpotensi menjadi bangsa yang hebat ya, yang diproyeksikan nanti pada tahun 2045 ya, ketika kita ulang tahun 100 tahun bangsa Indonesia itu jatuh pada tahun 2045 ya. Di situ nanti kita akan masuk menjadi 5 besar ya, negara-negara yang maju. Harapan kita seperti itu. Amin ya, kita doakan yang terbaik aja rekan setia ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Zaki atas kesempatannya sudah hadir di Radio Elbas FM, dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita terkait dengan hukum konstitusi itu sendiri. Amin. Dan buat rekan setia semuanya, terima kasih sudah menyimak Radio Elbas FM. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar apa yang kita bahas pada hari ini lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Dan akhirnya saya Alf Gani pamit undur diri dari ruang dengar rekan setia. Salam Elbas Setia di udara, indah di hati. Narjo ilah wil kiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. ثبتوا أقدامكم في إلباس FM التثقيف وتقنين. Tips sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan makanan halal dan baik serta tidak berlebihan. Membaca doa yang merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Rutin berolahraga dan rajin berpuasa. Menjaga kebersihan jasmani dan rohani serta mengkonsumsi herbal. Tips ini dipersembahkan oleh Radio Elbas 97,6 FM, setia di udara, indah di hati.